saya akan coba menjelaskan tentang program SIPASTI, Sistem Informasi Penjadwalan dan Anggaran Sidang Skripsi Terintegrasi. Konsep dari program ini adalah agar proses kontrol penjadwalan sidang skripsi sudah otomatis bisa terlihat besaran anggaran yang harus dikeluarkan untuk setiap satu kali sidangnya. Nah, baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang proses penggunaan dari program ini. Nah, yang pertama, di sini kita perlu menginput daftar dosen yang memang nantinya akan terlibat dalam proses sidang skripsi. Nama-nama dosen di sini nantinya juga perlu dimasukkan berapa banyak jumlah bimbingan skripsinya. Hal ini agar bisa mendeteksi proses perhitungan anggaran yang harus dikeluarkan. Kita kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini tergantung ada berapa banyak prodi yang ada di fakultas masing-masing. Lalu setelah itu, banyaknya prodi ini nantinya akan secara otomatis terintegrasi atau terakumulasi dalam bagian rekap sidang skripsi. Nah, ini adalah jumlah dosen, nama-nama dosen dari 3 prodi yang terlibat dalam proses pelaksanaan sidang skripsi. Nah, selanjutnya kita melihat proses penginputan jadwal sidang skripsi. Ini saya ambil contoh dari prodi yang sudah menginput, yaitu prodi akuntansi. Ya, di sini kita lihat sudah 2 kali pelaksanaan sidang skripsi. Masing-masing pelaksanaan sidang itu sebanyak 16 kali. Baik, ini proses penginputannya. Dan ini adalah nama dosen yang diambil dari bagian atau menu daftar dosen. Ini dia nama-nama dosen yang diambil dengan menggunakan konsep hyperlink. Dengan menggunakan konsep data validasi. Nah, ini dia dari dosen pembimbing, ketua penguji 1, penguji 2. Nah, tadi di bagian dosen pembimbing nantinya akan terrecord total mahasiswa bimbingan yang sudah diinput di daftar dosen bagian jumlah bimbingan skripsi. Ini secara otomatis akan berelasi pada menu penjadwalan. Di sini dia ya. Nah, setelah selesai menginput penjadwalan sidang skripsi para dosen, di sini nantinya akan terdeteksi bentrok atau tidaknya para dosen-dosen yang dijadwalkan dalam pelaksanaan sidang skripsi. Jadi ini diinput satu persatu. Ketika ada bentrok, dia akan memberikan sebuah sinyal dalam bentuk warna pink. Saya ambil contoh, misalkan
Di sini mahasiswa bernama Tia Agustin, dosen pembimbing Mulyadi, pukul 13 disidang oleh ketua penguji ini dan ini sebagai dosen pembimbing ya, perangkap penguji. Nah, Mulyadi di sini sudah ada jam di pukul 13. Nah, bila kita menempatkan kembali dosen bernama yang sama di waktu yang sama, maka hal tersebut akan mengakibatkan bentrok dan ini akan bisa terdeteksi. Saya ambil contoh, misalkan penguji untuk Muhammad Nabil saya ganti dengan dosen yang sudah terjadwal di pukul 13 lainnya. Nah, ini dia. Cara otomatis akan mendeteksi adanya sebuah bentrok. Nah, setelah selesai terinput semuanya dan aman dari bentrok antar dosen, kita bisa melihat akumulasi untuk sidang per hari ini dengan total rincian jumlah bimbingan yang sudah tersidang ada berapa? Ada 16 dosen yang terlibat dalam proses pengujian ini, yang terdiri dari dosen penguji, ketua penguji, dan penguji, ya. Secara otomatis pun akan terhitung di sini dalam satu pelaksanaan sidang skripsi ini, dia akan menghitung per orang yang nantinya akan dijumlah sebesar 48. Jadi dari 16 mahasiswa yang disidang skripsi, ya, di sini melibatkan proses pengujian 48 kali yang dilakukan oleh 17 dosen. Secara otomatis akan menghitung nilai rupiahnya. Angka rupiah ini hanya ilustrasi saja ya, bukan angka real yang sebenarnya. Ini dia, secara otomatis akan menghitung. Baik, selesai hari pertama sidang skripsi, lanjut ke hari kedua dengan proses dan tahapan yang sama. Penginputan jadwal mahasiswa yang diuji oleh ketua penguji 1 dan didampingi oleh dosen pembimbing, kita input secara keseluruhan, maka dia pun secara otomatis akan menghitung jumlah akumulasi pelaksanaan sidang skripsi di hari itu dengan nilai total rupiah atau anggaran yang harus dikeluarkan sebesar ini. Nah, jika diasumsikan proses sidang skripsi sudah selesai secara keseluruhan untuk seluruh mahasiswa yang mendaftar skripsi atau mendaftar sidang skripsi, maka nantinya seluruh proses-proses sidang skripsi itu akan dihitung secara menyeluruh dalam kolom yang akan menjelaskan total keseluruhan dari pelaksanaan sidang skripsi yang sudah dilakukan. Ini dia perhitungannya. Jika seluruh mahasiswa sudah disidangkan, maka nantinya di sini
total bimbingan yang sudah sidang akan sama jumlahnya dengan total mahasiswa bimbingan. Nah, apabila ada mahasiswa yang tidak ikut sidang pada tahun ini atau tahun yang sedang dilaksanakan proses sidang, maka di sini akan terdeteksi total mahasiswa yang belum sidang. Ini memudahkan bagian akademik untuk mendeteksi siapakah mahasiswa tersebut, karena nantinya kita akan melacaknya melalui dosen pembimbingnya. Ini dia akumulasinya. Jadi total mahasiswa bimbingan yang sudah sidang, dan jika ada mahasiswa yang tidak ikut sidang dalam 1 tahun pelaksanaan sidang itu, maka akan terdata di sini. Dan ini adalah total bimbingan plus non-bimbingan, menguji bimbingan dan bimbingan. Jadi maksudnya itu adalah dosen pembimbing yang menguji bimbingan sendiri atau mendampingi bimbingannya, lalu dosen yang dosen tersebut juga ada kalanya menguji mahasiswa yang bukan bimbingannya. Ini akan terhitung di sini, terakumulasi di sini. Fungsinya adalah agar pimpinan fakultas atau prodi bisa mengontrol sirkulasi atau pembagian sidang bagi tiap-tiap dosen, agar tidak terjadi penumpukan menguji hanya di beberapa orang saja. Ini artinya dimaksudkan terjadi pemerataan secara proporsional di antara para dosen dalam upaya mendapatkan sidang skripsi. Lalu di sini adalah total konsumsi dosen penguji. Jadi setiap pelaksanaan sidang itu dosen dapat konsumsi. Dan terakhir adalah total keseluruhan pengeluaran. Pengeluaran untuk pelaksanaan sidang atau pengeluaran untuk membayar honor mendampingi mahasiswa bimbingan sidang untuk dosen pembimbing, honor untuk dosen yang menguji bukan bimbingannya, dan honor untuk konsumsi. Ini dia akan mengakumulasi secara keseluruhan dosen tersebut selama ikut serta dalam proses sidang skripsi dalam pelaksanaan 1 tahun terakhir atau 1 tahun akademik terakhir. Ini akan terhitung total keseluruhannya. Nah, jika selesai dengan diasumsikan selesai untuk satu prodi, lalu prodi lainnya juga selesai, kita asumsikan ini selesai, dan kita asumsikan ini pun selesai, maka nantinya akan terekap pada bagian rekap sidang. Di sini ada beberapa dosen yang memang membimbing dan menyidang di beberapa prodi, sehingga hal itu akan menjadi penilaian untuk dosen tersebut tidak terlalu banyak secara nilai kumulatif, tidak terjadinya gap yang tinggi dengan dosen yang hanya
membimbing atau menyidang di satu prodi tertentu saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di antara para dosen. Tentunya perlu ada pembagian yang bersifat proporsional ya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, ini dia akan menghitung secara kumulatif dari proses pelaksanaan sidang skripsi seluruh prodi yang ada di fakultas. Kalau tadi adalah perhitungan per prodi, kalau ini adalah perhitungan seluruh prodi. Sehingga di sini memudahkan pimpinan fakultas, dalam hal ini dekanat, mengontrol distribusi pembagian dan pelaksanaan sidang skripsi yang dikerjakan oleh prodi kepada para dosen tetap fakultas. Nah, baik teman-teman, itulah tentang konsep dari program SIPASTI ini. Konsep sederhana tetapi bisa memberikan informasi yang lengkap tentang distribusi pelaksanaan sidang skripsi. Nah, lalu program ini masih bersifat offline. Agar bisa dikontrol, agar bisa diketahui oleh pimpinan fakultas, dalam hal ini dekanat, secara real time, kapanpun, dimanapun, tanpa adanya batasan ruang dan waktu, maka program ini perlu di-online-kan. Karena memang proses pelaksanaan sidang skripsi, penginputan jadwalnya dikerjakan oleh prodi. Nah, untuk kepentingan tata kelola yang baik dalam hal pengontrolan agar tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi hal-hal yang memang bisa menimbulkan gap antara dosen satu dengan dosen yang lainnya, maka kontrol dimulai dari proses penginputan. Baik, kita langsung demokan saja bagaimana cara mengonlinekan program ini. Nah, yang pertama adalah pastikan kita sudah menentukan aplikasi atau program yang bisa kita taruh file kita ini dalam database online. Di sini saya menggunakan database online yang bersifat gratis, free ya, yaitu OneDrive. Saya pakai OneDrive ya, karena memang OneDrive ini adalah miliknya Microsoft, dan Excel yang saya gunakan adalah Excel Microsoft Excel. Jadi akan kompatibel apabila produk Microsoft kita sematkan ke sistem cloud datanya punya Microsoft. Karena kalau berbeda developer ya, berbeda pengembangnya gitu, program yang sudah dibuat, program Excel yang sudah dibuat itu tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ada menu-menu yang hilang. Berbeda kalau memang satu pabrikan ya, Microsoft ketemu Microsoft, maka program Excel yang sudah dibuat dapat
powerful, bisa digunakan tanpa adanya kekurangan. Yang membedakan hanyalah tampilan saja, tampilan offline dan tampilan online. Baik, langsung saja kita upload filenya agar bisa diakses secara online. Yang pertama-tama pastikan kalian sudah memiliki akun dari Microsoft OneDrive ini ya. Jika belum, lakukanlah sign up ya, dengan cara membuat akun Microsoft OneDrive. Oke, proses pembuatan akunnya sama dengan membuat email pada umumnya ya. Tapi di sini yang digunakan adalah email Outlook. Pastikan domain yang digunakan adalah domain Outlook. Karena saya sudah membuat emailnya ya, nanti saya akan menggunakan email saya saja. Di sini saya tidak menjelaskan proses pembuatan email Microsoft OneDrive-nya. Ya, teman-teman bisa mengikuti saja tahapan-tahapan yang diminta oleh Microsoft dalam proses sign up email Outlook tersebut. Saya langsung gunakan email yang sudah saya punya saja. Nah, ini dia adalah email atau direktori OneDrive saya dengan menggunakan email Outlook saya ya. Nah, sekarang kita upload file yang tadi sudah kita siapkan, file demo sidang skripsi, agar file tersebut bersifat online. Nah, ini udah masuk. Untuk mengonlinekan program ini sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal klik, centang, lalu share. Tunggu sebentar. Nah, dalam upaya meng-sharekan program ini ada dua cara. Bisa dengan mendaftarkan email-email tertentu yang memang diizinkan untuk mengakses program ini, atau bisa juga dengan cara proses copy link. Jadi program ini nanti akan dibuatkan linknya oleh Microsoft OneDrive, lalu kita copy program ini ya, kita copy program ini dan kita tinggal share ke orang yang kita inginkan. Karena tadi linknya masih panjang ya, sekarang kita coba sederhanakan link tersebut. Baik, saya sederhanakan dulu link tersebut. Saya di sini menggunakan tinyurl.com. Oke, ini sudah keluar tinyurl.com. Nah, enter a long URL to make tiny. Paste URL yang tadi dari Microsoft OneDrive yang memang masih panjang ya. Kita buat sederhana. Sini saya tulis si pasti demo.
Oke, ini sudah jadi si pasti demo video. Copy to clipboard. Oke, kita copy. Nah, kita keluarkan dulu untuk memastikan kalau linknya ini berfungsi dengan baik. Oke, kita buka jendela browser yang baru. Kita paste di sini. Enter. Nah, ini dia program Excel yang tadinya bersifat online, sekarang sudah bersifat online. Ini dia teman-teman. Ini dia tampilan online-nya. Nah, ini dia tampilan online-nya. Jadi nanti di sini yang dilakukan prodi adalah menginput program online ini ya. Prodi mengerjakan penjadwalan di program Excel online ini, program si pasti. Dan nanti pun dekanat atau pimpinan fakultas bisa membuka program ini dengan menggunakan link yang tadi sudah kita siapkan. Karena kepentingan pimpinan fakultas di sini adalah kontrol, maka yang dilihat adalah bagian rekap sidang. Jika ingin mengontrol proses pelaksanaan sidang secara keseluruhan prodi yang ada di fakultas, atau juga bisa mengkontrol pelaksanaan sidang untuk tiap-tiap prodi. Mengkontrol tiap-tiap prodi, di sini bisa lihat distribusi masing-masing dosen prodi mendapatkan berapa sidang dan sudah berapa bimbingannya yang naik sidang. Seperti itu. Baik, demikian saja video ini. Maksud dari dibuatnya program ini, ide dasar dibuatnya program ini adalah agar proses kontrol bisa lebih real time dilakukan untuk meminimalisir masalah adanya gap, adanya pembagian jadwal sidang yang tidak merata ya. Karena pembagian jadwal sidang yang tidak merata bisa menyebabkan konflik, bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara para dosen. Tentunya pembagian sidang dosen itu pun dilakukan secara proporsional berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sekian saja video ini saya buat. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Jangan lupa ketik di kolom komentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa pula untuk subscribe agar channel YouTube ini bisa terus berkembang. Sekian dari saya selaku admin YouTube Fakultas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat dulu tadi secara keseluruhan saya siapkan Analisis regresi linear berganda. Metode ini umumnya digunakan pada penelitian-penelitian akuntansi, manajemen, ataupun penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya. Penjelasan metode analisis regresi linear berganda ini
saya ambil dari buku yang sudah saya tulis yang berjudul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Seperti ini bukunya. Nah, dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu regresi linear berganda secara singkat, serta saya juga akan memberikan contoh-contoh pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap satu variabel Y. Di dalam analisis regresi linear berganda ini ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen apabila data sumber yang didapat berasal dari penyebaran kuesioner. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji kelayakan model atau uji F. Lalu kita melihat koefisien determinasi, nilai dari koefisien determinasi, dan yang terakhir adalah uji T. Karena data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner, maka saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu proses pengolahan data untuk uji instrumen. Oke guys, sebelum kita melakukan uji instrumen, langkah pertama yaitu kita menyiapkan tabulasi data yang akan kita olah. Seperti ini contohnya. Ini adalah variabel Y, variabel lean accounting. Saya sudah menyiapkan tabulasi datanya dengan struktur tabel seperti ini. Kalian nanti siapkan struktur tabel yang seperti ini agar memudahkan langkah kita untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Di sini variabel X1 saya adalah CI atau continuous improvement. Ya guys, siapkan seperti ini. Ini juga nanti akan kita copy paste ke program SPSS. Seperti ini ya bentuknya ya. Tabulasi data dengan struktur tabel Excel seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel berikutnya. Sini variabel X2 saya, value stream cost. Ini adalah butir-butir kuesioner. Lalu variabel-variabel berikutnya juga dilakukan hal yang sama, balance scorecard, ini variabel X3 saya, dan terakhir variabel X4 saya, just in time. Saya buat juga struktur tabelnya sama persis dengan variabel-variabel yang lainnya. Seperti ini struktur tabel yang nantinya akan membantu kita untuk mempercepat proses copy paste ke kolom yang ada di SPSS. Lalu kemudian kita juga bisa membuat struktur tabel gabungan ya. Fungsinya di sini untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan copy paste ke tabel yang ada di SPSS nanti, karena ini berisi semua data gabungan dari semua variabel yang kita teliti. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste satu-satu variabel, tapi bisa langsung secara keseluruhan sekali kerja. Nah, seperti ini bentuknya ya, struktur tabel gabungan dari ke semua variabel yang kita akan olah datanya pada program SPSS. Oke guys. Ya, jadi lebih banyak ya dibanding per variabel, tapi ini mungkin lebih efisien dan efektif kalau saya melakukan hal ini tidak satu-satu. Jadi saya buat dulu struktur tabel secara keseluruhan, saya siapkan program SPSS nya, lalu saya copy paste sehingga prosesnya bisa langsung selesai. Oke guys, selanjutnya kita
buka program SPSS. Oke guys, perlu kita ketahui uji instrumen ini penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner, karena hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada bagian variable view di program SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel-variabel yang kita teliti yang ada di program Excel ini. Contohnya di sini ada variabel lean accounting 1, maksudnya di sini adalah indikator dari variabel lean accounting. Satu variabel terdiri dari 8 indikator. Ini tergantung variabelnya ya guys, tidak harus 8, jadi sesuai dengan variabel yang diteliti saja. Nah, kita masukkan indikator-indikator ini ke dalam program SPSS ya. Kita ketik saja setiap nama indikator dari variabel yang kita teliti. Contoh tadi lean accounting ada 8 indikator, berarti kita buat di sini LA1 sampai LA8. Perlu diperhatikan di sini measure-nya dalam posisi scale ya guys. Lalu lakukan hal yang sama untuk indikator-indikator yang lainnya ya guys. Sini LA2, jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Lanjutkan seterusnya untuk ke keseluruhan indikator variabel. Di sini jumlah indikator tergantung dari representasi variabel ya guys. Tidak semua variabel jumlah indikatornya 8, tergantung dari penjabaran deskripsi variabel tersebut. Apakah 5 indikator saja sudah cukup menggambarkan deskripsi variabel tersebut, atau memang bisa lebih. Sifatnya tergantung dari konsep teori si variabel tersebut. Posisi measure-nya jangan lupa scale. Begitu juga untuk variabel yang lainnya ya guys. Di sini indikator dari variabel X2 saya buat struktur tabel di SPSS-nya sama persis dengan indikator variabel X1 sebelumnya yang sudah saya buat. Saya susun dulu tiap-tiap indikator. Di sini sama pula ada 8 indikator. Lalu measure-nya dalam posisi scale, semuanya klik 2 kali saja guys, biar langsung otomatis. Lakukan kembali untuk variabel berikutnya ya guys, dengan cara yang sama. Jangan lupa measure-nya dalam posisi scale. Kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke semua. Paste ke data
database yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel agar melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, lean accounting. Kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel. Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja. Kemudian selesai kita menginput keseluruhan indikator dari variabel yang kita teliti, kita rubah pada kolom desimal ini menjadi 0. Lakukan hal yang sama untuk keseluruhan indikator variabel yang akan kita teliti. Ya, jangan sampai salah guys ya. Sini dalam posisi 0 semuanya. Pada kolom descriptive for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian descriptive for, di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut ini. Nah guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, lean accounting. Variabel lean accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Setelah selesai semuanya, kolom desimal kita nolkan, kita masuk ke data view. Pada bagian data view ini, sini akan muncul indikator yang tadi sudah kita input dalam bagian variable view. F-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Kemudian kita copy paste data dari indikator setiap variabel yang kita buat dalam sheet gabungan. Kita copy datanya saja, karena nanti yang akan kita olah adalah data ini guys. Oke, copy semua, dipaste ke
data view SPSS yang sudah kita siapkan. Oke guys, nah maka akan muncul seperti ini, persis seperti data gabungan yang ada di Excel. Ini maksud saya menganjurkan agar kita membuat data gabungan dalam format Excel terlebih dahulu, agar memudahkan kerja kita ketika nanti melakukan proses uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas dengan data yang bersumber dari indikator-indikator setiap variabel yang akan kita teliti. Seperti ini guys bentuknya. Setelah itu kita sudah bisa melakukan proses uji instrumen yang pertama, yaitu uji validitas. Klik analyze, lalu pilih scale, dan kemudian pilih reliability analysis. Nah, di sini blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Contoh di sini variabel LA, Lean Accounting. Kita melakukan uji validitas ke semua indikator variabel. Di sini saya hanya menyontohkan yang variabel LA saja, karena pada dasarnya cara yang sama dilakukan untuk indikator-indikator variabel yang lain. Oke, sudah masuk ke dalam kolom item, kotak item sudah masuk, dan pastikan pada bagian menu model dalam kondisi alpha. Lalu klik statistik, maka akan muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Pada kolom descriptive for centang diberikan tanda centang. Perhatikan pada bagian descriptive for di sini ada 3 kotak. Pastikan yang kita centang adalah pada bagian scale if item deleted. Lalu pada kolom inter item centang kotak correlation. Kemudian klik continue, lalu klik lagi OK. Maka akan keluar output seperti berikut ini. Nah guys, kita di sini cari tabel item total statistik untuk melihat hasil dari uji validitas, di mana kita tadi melakukan pengujian uji validitas pada indikator variabel LA, Lean Accounting. Variabel Lean Accounting memiliki 8 indikator. Jadi di sini kita lihat ya, nilai dari kolom corrected item total correlation ini kita bandingkan dengan nilai R tabel. Untuk mendapatkan nilai R tabel, kita harus menghitung dulu berapa degree of freedom dari sampel yang kita miliki. Rumusnya adalah DF sama dengan N dikurang 2. Berarti N di sini adalah jumlah sampel. Saya menggunakan 100 sampel. 100 dikurang 2 berarti didapatlah nilai DF-nya itu sebesar 98. Kemudian nanti dibandingkan dengan jumlah signifikansi yang digunakan. Saya menggunakan signifikansi sebesar 5%. Jadi nanti di sini di tabel R kalian lihat pada baris 98 kolom 5%, maka didapatlah nilai degree of freedom sebesar 0,197. Maka di sini kita bisa lihat apabila ada nilai butir pernyataan yang di bawah 0,197, maka butir pernyataan itu dikatakan tidak valid. Maksud tidak valid adalah bahwa butir pernyataan dianggap tidak bisa dijadikan alat ukur penelitian. Lalu kita bisa lakukan kembali pengukuran uji validitas untuk instrumen variabel yang lain. Kalau tadi adalah variabel Lean Accounting, kita lakukan hal dan cara yang sama untuk variabel-variabel berikutnya.
Lakukan dengan cara yang sama teman-teman semuanya. Sini intinya adalah setiap indikator semua variabel harus dikatakan valid. Tadi saya sudah jelaskan, valid ini artinya bahwa indikator-indikator tersebut apabila lolos dari uji validitas ini, maka indikator tersebut bisa dijadikan alat ukur untuk pengukuran variabel yang kita akan teliti. Selanjutnya di sini kita melakukan pengujian reliabilitas dengan cara yang sama seperti pengujian validitas. Pengujian reliabilitas di sini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekonsistenan dari jawaban yang didapatkan walaupun kuesionernya ini digunakan berkali-kali kepada responden yang berbeda. Nah, di uji reliabilitas ini kita lihat tabel reliability statistik pada kolom Cronbach alpha. Di sini didapat nilai Cronbach alpha sebesar 0,648. Nah, nanti nilai 0,648 ini kita bandingkan dengan nilai R tabel yang tadi ya guys, yang sebesar 0,197. Nah, asumsinya adalah nilai Cronbach alpha harus lebih besar dari 0,197 agar didapatkan kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Dan bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha sebesar 0,648 yang itu artinya lebih besar dari 0,197. Oke guys, selesai uji reliabilitas. Bisa kita simpan atau tidak. Opsi ini tergantung kalian ya. Jika ingin simpan, klik yes. Jika tidak, klik no. Nah, itulah dia tadi proses pengujian reliabilitas. Kita lakukan untuk instrumen variabel yang lain dengan cara yang sama dan cara pembahasan yang sama, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kereliabilitasan dari masing-masing kuesioner yang kita gunakan sebagai alat ukur pengukuran variabel.
Nama Rizda Okianti Yuda, Prodi Fakultas Biomanagement SITH. Hobi jalan-jalan dan nonton konser. Jalan nonton konser ya. Kebiasaan belajar sebelum tidur supaya masuk ke mimpi. Jadi pas ujian paginya bisa jawab. Pacaran sama anak pintar. Jadi kalau kita capek mikir, biarkan pacar yang mikir. Kita tinggal dengar rangkumannya. Alhamdulillah lulus juga. Pengalaman lain yang berkesan, wisuda bareng kakak, hore. Oh, ini kakaknya di wisuda juga nih. Wah, ada permintaan di bawahnya. Pak, tolong sapa kakak saya juga di jurusan MBA, namanya Rizanti Afianisa. Biar merasakan panggilan dari bapak juga, please. Biar mama sama papa juga lihat kalau aku sayang sama kakak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Suka duka dan pandangan terhadap ITB. Pokoknya saya mati-matian berlari di minggu terakhir sidang biar bisa di wisuda bareng kakak. Jadi kalau ada acara keluarga yang ditepukin, nggak kakak doang, tapi saya juga, hahaha. Segi positif studi di ITB, kerja keras bagai kuda, sudah biasa. Oke, negatifnya minimnya pemberian dana untuk penelitian dan gaji asisten. Wah. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Jutaan pilihan, murahnya nampol. Belanja 50.000, gratis ongkir. Beli sekarang. Perkiraan cuaca hari ini, hujan disertai petir berpotensi. Baik, sudah didengar oleh Pak Rektor tuh. Di sebelah saya ini wakil rektor yang berurusan dengan uang. Baik. Catatan, komentar lain. Terima kasih Bapak sudah membacakan kuesioner saya dan menyapa kakak saya. Sehat selalu Pak. Amin. Baik. Saudari Rizda Okianti Yuda dimohon untuk berdiri. Mana kakaknya juga sekalian? Rizanti Afianisa, mana dia? Mana kakaknya? SBM. Oke. Baik. Ini pesan-kesan dari dari wisudawan yang lulus pada saat yang tepat. Nama Rahmi Sah Putri. Oh, dari tadi Putri terus ya. Nah, ini NIM-nya perlu dibaca ini karena ini S2 ya. 234160008
program studi Fakultas Teknik dan Manajemen Industri FTI. Hobi, nonton sosial media, nyari diskonan, volunteering, tidur. Kesan-kesan dan prestasi dalam belajar, hipotesa usaha berbanding lurus dengan hasil tidak dapat diterima di ITB. Ya, oke. Ini karena udah dialami, jadinya ya terbukti hipotesanya ya. Oke. Suka duka menempuh studi di ITB banyak, sangat banyak. Beda hari, beda langit. Cuma seringnya sih langit abu-abu. Bahasa abu-abu. Ini bahasa kiasannya, padahal langitnya cerah deh. Segi positif studi di ITB, persaingan ketat. Anda hanya bisa berharap kepada Tuhan ataupun diri sendiri. Jangan harapkan teman, dosen wali, apalagi dosen pembimbing. Waduh. Aduh. Ini dosen pembimbingnya nggak ditulis nih kebetulan. Jadi penting juga saya tahu dosen pembimbingnya. Yang jelas bukan Pak Rektor dan saya begitu. Baik. Kemudian segi negatif studi di ITB, teman yang asik banget adalah langka. Jika temanmu berkata belum belajar, jangan percaya. Aduh. Baik, ini saran untuk mahasiswa lain dalam menempuh studi di ITB, banyaklah berdoa. Terima kasih ITB, saya belajar banyak hal. Baik. Dari Rahmi Sahputri dimohon untuk berdiri. Itu S2, sekarang nih S3 ini. Pesan dan kesannya masih dari wisudawan yang lulus pada saat yang tepat. Nama Aris Nawati, wanita semua ya. Prodi Fakultas Logistik, tapi ini bukan S3 ya, ini Prodi Logistik S2, FTI lagi nih. Hobi, ini Aris Nawati ya. Hobi memancing. Hobinya mancing. Kebiasaan belajar. Belajar malam hari setelah anak-anak tidur. Oke. Pengalaman lain yang sangat berkesan, sewaktu tes masuk ITB, kondisi hamil 8 bulan, perut buncit sehingga susah duduk di kursi bermeja. Waduh, mohon maaf, mohon deh, ya, bisa request sebetulnya ya. Suka duka, pandangan terhadap ITB, ini dukanya sepertinya nih. Deg-degan menunggu balasan WA dari dosen pembimbing. Setelah dibalas, masih deg-degan saat menunggu di luar ruangan beliau. Sama rasanya seperti akan melahirkan
kontraksi pembukaan 9. Bagaimana ini? Ini nggak semuanya paham nih. Baik. Saudari nih, Aris Nawati, silakan dimohon berdiri. Oke. Udah pembukaan berapa tadi? Bagaimana cara mengonlinekan program ini? Nama Dylan, NIM 1071470, Prodi Fakultas Sains dan Teknologi Farmasi SF. Pengalaman belajar dan cita-cita, hobi, saya kadang bingung hobi saya itu apa. Soalnya banyakan main Instagram sama Line. Tapi kalau bisa dibilang, saya suka dengerin musik dan main games. Juga nonton film. Ya itu barangkali hobinya deh. Kebiasaan belajar, saya sih biasanya belajar sendiri. Ya soalnya sama temen jatuhnya jadi gibah dan nggak belajar begitu. Aduh, ini farmasi ya. Pengalaman lain yang sangat berkesan, saya pernah menghabiskan waktu selama 1 jam cari-cari motor saya di parkiran teknik sipil. Saya nangis, nelpon orang tua, dan mau hubungin polisi. Sampai satpam mengatakan, ya sudah, relakan saja. Jadi satpam berusaha menenangkan ini karena nangis, panik pastinya begitu. Ya. Ternyata saya parkirnya di seni rupa. Dek, masih muda, hati-hati dek. Suka duka dan pandangan terhadap ITB. Sukanya saya di ITB itu ketemu teman-teman yang klop banget sama saya, yang belum pernah saya temuin di SD, SMP, dan SMA. Selain itu ITB ini adalah tempat yang sangat cocok buat saya yang nyari tantangan. Misalnya ujian mendadak, ujian dengan bahan ratusan slide, penguji sidang minimal 8 orang. Kan seru tuh gitu. Dukanya adalah karena saya anak rantauan, saya sering banget bangun telat karena nggak ada mama saya yang biasanya maksa saya buat bangun. Selain itu, dukanya adalah kadang saya merasa kurang pintar untuk menghadapi dosen ITB yang super-super begitu. Baik, kemudian saran untuk mahasiswa lain dalam menempuh studi di ITB, semangat banget ya buat teman-temanku semua ITB. Ini ada komanya nih.
teman-temanku semua, ITB itu berat, tapi ya beratan badan kamu kayaknya. Semua kesulitan yang dialami bakal worth it di akhirnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membacakan surat saya ini. Saya terharu begitu. Terima kasih buat para dosen sekalian juga. Saudara Dylan, dimohon untuk berdiri. Berikutnya pesan dan kesan dari wisudawan yang lulus pada saat yang tepat. Karena sudah kepepet waktu. Nama David Setianto Setiawan. Prodi Fakultas Teknik Geologi FITB. Hobi main voli, berinteraksi dengan orang baru. Pengalaman lain yang berkesan, mau sidang tapi ditolak gara-gara nggak punya data primer yang belum pernah dianalisis. Terus pas sidang, jadi pas bisa sidang, saya lagi presentasi, dosennya makan bubur. Ini dekannya ada di sini, Dek. Pak Dekan, kalau sidang itu jangan harus konsentrasi dosennya, makan bubur nih. Moto sukses studi di ITB, jangan takut dibantai sama dosen. Emang kodrat mahasiswa dibantai. Tapi pasti ada jalan. Bagus. Suka duka, seru banget kuliah di ITB, banyak jatuh bangunnya. Dosennya super pinter dengan segala macam kemauan mereka. Makan bubur ya, Dek. Segi positif, studi di ITB, dosen sangat mumpuni dan dosen memfasilitasi diskusi secara personal. Segi negatif, tekanan mental yang cukup berat bagi beberapa orang, dibentuk menjadi pribadi yang didominasi kerja individualistis. Catatan lain, masuk ITB susah, lulus dari ITB lebih susah. Ya. Baik, Saudara David Setianto Setiawan dimohon untuk berdiri. Yang berikutnya masih dengan pesan dan kesan dari wisudawan yang lulus pada saat yang tepat. Nama Aditya Nur Ihsan, Prodi Fakultas Teknik Dirgantara FTMD. Hobi menulis, tapi komentarnya irit tulisannya ini. Kesan-kesan dan prestasi dalam belajar. Belajar di ITB gampang. Jadi nulisnya belajar di ITB gampang, yaitu tinggal masuk kelas aja. Gitu. Lulusnya susah deh. Pengalaman lain yang berkesan, tinggal di asrama KP ini Kidang Pinanjung kelihatannya, itu enak. Jadi tinggal di asrama enak, ada pohon sukun katanya. Jika uang habis tinggal ambil sukun. Suka duka,
pandangan terhadap ITB, sukanya dengan banyak pengalaman yang didapat. Tidak perlu ada duka bila bahagia selalu tercipta. Oke, oh hebat nih. Segi positif studi di ITB, luas kampus Ganesha 28,68 hektar. Oh, akurat sekali nih, Dek. Sehingga bisa jalan antar gedung dengan mudah, ya, karena sempit ya, Dek, begitu. Segi negatif, studi di ITB membuat saya lulus lebih lama. Saran perbaikan, tambah pohon yang produktif, seperti buah-buahan, diantaranya sukun. Kayaknya hobi bukan sukun nih. Saran untuk mahasiswa lain, carilah teman setidaknya apabila mengalami kesulitan. Akan ada teman yang sama merasakan kesulitan juga. Tenang, tidak hanya kamu yang kesulitan. Jadi masih banyak orang yang lebih kesulitan lagi. Nah, ini komentar yang perlu memang kami catat. Kegiatan malam terbatas sehingga tidak bisa melaksanakan pagelaran wayang kulit di kampus. Sehingga selama ini PSTK bekerja sama dengan ITENAS untuk melaksanakan wayangan di sana. Oke. Baik, akan dicatat ini, Dek. Saudara Aditya Nur Ihsan dimohon berdiri. Oke. Baik. Muhammad Tio Faizin, Prodi Fakultas Meteorologi FITB. Hobi menonton film series, editing foto yang lucu-lucu, baca komen netizen di Instagram, Telegram yang kontroversial. Masih ada waktunya deh ya. Pengalaman yang berkesan, jalan-jalan berbau konferen ke Busan, Korea Selatan. Seru banget, meskipun biayanya nggak diganti oleh lembaga kemahasiswaan. Ini WRK urusan uang di sebelah saya nih, Dek. Orang yang mendorong hingga dapat mencapai prestasi tinggi, orang tua tercinta. Terutama ayah yang setiap hari nyetir di jalan sebagai supir taksi. Cita-cita dalam karir, pengusaha kaya berhasil besar sampai bisa umrohin orang tua sebulan sekali. Ya mudah-mudahan, Dek. Luar biasa. Moto untuk sukses studi di ITB, kalau kalian merasa mulai lelah kuliah di ITB, coba bayangkan senyum wajah orang tua kalian saat melihat kalian memakai toga pas lulus nanti. Ini langsung saja ke saran untuk masalah lain dalam menempuh studi di ITB. Semangat terus bro, sis.
Sumpah emang kadang pahit kuliah di ITB. Tapi tetap harus dinikmati, dijalani. Benar-benar terasa bahagia banget. Pokoknya pas udah lulus dari sini. Ya. Saran, komentar lain, terima kasih ITB-ku sudah mau menerima anak cupu dari seorang ayah yang hanya seorang supir taksi. Saudara Muhammad Tio Faizin dimohon untuk berdiri.